Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hukum Avogadro. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Arif Briansa dari absen 6. Saya Felicia Tamarigo dari absen 14. Saya Amelia Zahra dari absen 4. Saya Aurel Sasabila dari absen 7. Saya Nursi Naima Fadila absen 27. Saya Muhammad Hajjuni absen 23. Serem banget ya. Sejarahnya dimulai pada Serem kan? jadi sebelum kita lanjut ke bagian rumus, kita bakal mempelajari dulu sejarahnya. Jadi nama lengkap ilmuwan ini adalah Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Ia lahir di Turin, kerajaan Sardinia di Piedmont, sekarang yang namanya Italia, pada tanggal 9 Agustus 1776 dan wafat di Turin juga pada tanggal 9 Juni pada tahun 1856. Nah, Lorenzo ini memiliki istri yang namanya Felicia Mazze dan memiliki 6 orang anak. Pada masa mudanya, Lorenzo mempelajari ilmu gerejawi layaknya seperti dengan keluarganya yang lain. Akan tetapi ketertarikannya mulai berpindah ke ilmu di bidang fisika dan matematika. Maka dari itu pada tahun 1800 Lorenzo Avogadro ini mendalami kedua cabang ilmu tersebut. Dan Avogadro ini dikenal dengan kontribusinya yang menyatakan hukum Avogadro bahwa volume suatu gas sama dengan jumlah molekul. Dan selain itu ada juga Avogadro merumuskan teori molekular yang berbunyi partikel-partikel dapat tersusun atas molekul-molekul dan molekul-molekul itu dapat tersusun atas unit-unit atau atom yang lebih sederhana. Atas jasanya Avogadro ini kita mengenal yang namanya bilangan atau konstanta Avogadro. Konstanta atau bilangan tersebut digunakan untuk menyatakan jumlah partikel yang ada di dalam satu mol zat. Selanjutnya itu ada hipotesis Avogadro. Avogadro itu menyatakan postulat yang menjelaskan bahwa gas-gas yang bergerak pada suatu tekanan yang sama mempunyai volume gas-gas yang sama. Dan gas-gas tersebut mengandung partikel yang tingginya juga sama. Nah, pada suhu yang tekanan sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama juga. Jadi dirumuskan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Baik. Jadi dari Avogadro itu merumuskan bahwa V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V itu volume, N itu jumlah molekul. Ya. Langsung saja pada contoh soal yang pertama. Ditanyakan, sebuah tabung memiliki volume 5 liter. Terdapat 2 kali 10⁻22 molekul gas karbon dioksida di suhu dan tekanan yang sama. Hitunglah berapa jumlah molekul gas nitrogen pada tabung dengan volume 4 liter. Jadi terdapat sebuah tabung yang memiliki volumenya itu 5 liter dan terdapat 2 kali 10⁻22 molekul gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan rumusnya CO2 ya, CO2. Di sini dalam karbon dioksida itu diketahui volume dan juga molekul gas. Tadi sudah diterangkan bahwa volume itu V dan jumlah molekul itu M. Jadi V dari
karbon dioksida itu sama dengan 5 liter. Sedangkan jumlah molekul CO2-nya atau karbon dioksidanya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 22. Seperti itu. Dan diketahui pula di sini terdapat gas nitrogen pada tabung dengan volume 4 liter. Volume gas nitrogen sama dengan itu adalah 4 liter. Yang ditanyakan itu adalah jumlah molekul pada nitrogen. Jadi yang ditanyakan itu adalah N dari nitrogen. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa rumus dari Avogadro itu P1 per N1 sama dengan V2 per N2. Bisa dibilang V2 atau N2 itu volume atau jumlah molekul yang ditanyakan. Seperti itu ya. Di sini kan yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Jadi yang ditanyakan itu dari N2. Gitu. Setelah diketahui diperinci seperti ini, kita masukkan kepada rumusnya. P1 per N1 sama dengan P2 per N2. P1 sudah diketahui kan, 5 liter volume dari gas karbon dioksida. P1-nya itu tulis saja 5 per N1-nya juga kan sudah diketahui terdapat 2 kali 10 pangkat 22 molekul gas. Sama dengan V2-nya volume dari nitrogennya juga kan sudah diketahui ya, 4 liter. Jadi bisa langsung tulis saja. Sedangkan yang ditanyakan itu jumlah molekul dari nitrogen. Jadi di sini masih ditulis bisa N nitrogen NN atau N2 atau bisa saja ditulis NN atau N2, seenaknya kalian saja lah. Setelah itu kita kalikan silang menjadi N dikali 5 dan 4 dikali 10 4 kali 2 kali 10 pangkat 22. 5N sama dengan 4 kali 10 4 kali 2 kali 2 dikali 10 pangkat 22 seperti ini. Setelah itu kita tulis N karena si 5-nya ini kan pindah ruas ya. Sebelum pindah ruas kita hitung dulu ininya, dihitung terlebih dahulu. Tetap 5N sama dengan 4 dikali 2 kan 8. 8 kali 10 pangkat 22. Kenapa ini kok tidak dikalikan dengan ini? Kenapa? Karena si 10-nya itu termasuk dari bilangan berpangkat. Sedangkan yang kedua ini tuh tidak. Jadi tidak dapat dijumlahkan. Seperti itu. Setelah dihitung seperti ini, si 5-nya pindah ruas. Jadi N sama dengan 8 dikali 10 pangkat 22 per 5. Seperti ini. Jadi kan N2-nya kita bisa hitung kan. Tinggal 8 5 bagi 5, 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 22. Ini jawaban F-nya. Yang 5 ini tidak dapat dikalikan dengan 10. Tidak dapat dibagi dengan 5. Karena ini tuh perkalian, bukan pertambahan. Seperti itu. Lanjut soal yang kedua. Pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas CO2 mengandung 6 kali 10 pangkat 23 molekul. Berapa jumlah molekul CH4 yang mengandung 2,5 liter gas CH4 diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kita kan di situ udah nulis
jadi kita ada tambahan soal untuk hukum Avogadro. Ini soalnya jadi 60 mg klorin tetap habis bereaksi dengan 150 gas oksigen menghasilkan 60 ml gas ClSOY. Jadi gas klorin kita tulis klorin ini menghasilkan 60 ml, kita tulis di sini di bawahnya. Oksigen menghasilkan 150 dan ClS menghasilkan 60. Jadi yang dihasilkan ini kita bandingin, kayak dijadiin disederhanakan bandingannya. Kita dibagi 30-an, jadi hasilnya 2. Nah, dari sederhanaan ini angkanya tuh bisa kita jadiin koefisien di sebelah sini. Yang 2 kita masukin ke yang gas Cl ya, terus yang 5 kita masukin ke oksigen, dan yang 2 kita masukin ke sini. Kan yang ditanyain X sama Y-nya ya, kita belum tahu tuh berapa. Jadi kita nyarinya tuh gini. Jadi cara mencarinya itu, karena kan di sini sudah diketahui ya koefisien dari klorinnya itu 2. Nah, awalnya muatan klorinnya juga kan 2. Jadi kan 2 dikali 2. Ini tuh mau menjelaskan penyetaraan lah ya bahasanya. 2 dikali 2 itu kan berarti Cl-nya itu kan 4. Nah, si oksigennya itu 5 dikali 2 kan. 5 dikali 2 kan 10. Nah, 10. Kalau semisal klorin di sini mengandung 4 muatan, oksigen di sini mengandung 10, hasilnya juga harus sama kan? Klorinnya juga harus 4, oksigennya juga harus 10. Nah, di sini koefisien dari gas Cl XOY itu tuh harga dari X sama Y-nya itu berapa? Sedangkan kita di sini baru mengetahui koefisiennya 2. Jadi cara pengerjaannya itu untuk menghitungnya X, itu kan X ini kan termasuknya muatan dari Cl ya. Si Y itu muatan dari O. Jadi cara mengetahui X-nya itu 4 dibagi sama koefisien ini, koefisien ClO. Jadi 4 dibagi 2, 2. Nah, di sini X-nya itu sama dengan X-nya sama dengan 2. Nah, sama halnya yang cara menghitung Y-nya juga seperti itu. Karena di sini oksigennya sudah mengandung 10, di sini juga kan harus 10. Di sini koefisiennya udah diketahui nih 2. Jadinya cara menghitung 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi setara kan? Di sini Cl-nya 4, di sini oksigennya 10. Di sini juga sama, Cl-nya 4, oksigennya juga sudah 10. Jadi cara menghitung harga dari X dan Y. Apa sih hubungannya soal ini dengan Avogadro? Kita ulas lagi sebelumnya. Di sini kan pada suhu yang tekanannya sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Di sininya kan berarti juga harus sama kan jumlah muatannya, jumlah molekulnya itu harus sama seperti itu. Intinya tuh sama semua. Iya, di sini kan apa ya namanya? Ya, volumenya kan sama, otomatis kan jumlah molekulnya juga harus sama gitu loh, koefisiennya juga harus sama gitu. Seperti itu. Dek.
pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Siapa tahu masih ada yang kurang paham dengan contoh soal pertama atau soal kedua atau soal tambahan atau bisa tanya yang lainnya. Kenapa sih ini? Oh iya. Yang di atas ini sama perubahan yang di bawahnya sama. 22. Iya, ini sama. Ini 22. Ini juga 22. Ini 22 sama. Berarti 10 itu dari awal emang berubah karena bilangan berpangkat. Iya. Jadi tidak dapat dikalikan atau dibagi sama apapun karena 10 ini bilangan berpangkat sendiri gitu loh. Sedangkan yang lainnya kan bilangan tunggal. Kan itu kan 2 banding 5 banding 2. Kalau itu kan kalian ngambil 2 sama 5 itu dari mana X-nya? Nah jadi ini tuh kayak disederhanain gitu loh. Kita ambil penyederhanaan yang paling kecil. Contohnya 60 dibagi 30 sama dengan 2, 150 dibagi 30 sama dengan 5, 60 dibagi 30 sama dengan 2. Sebenarnya kalau misalkan kita dibagi 5 tuh juga bisa, cuma itu tuh belum sederhana banget. Jadi itu kita ambil yang paling sederhana banget. Enggak, itu kan X-nya kan sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Itu kan kalian ngambil dari itu kan, 2 banding 5 banding 2. Bukan. Nah, kan tadi aku udah dijelasin ya tadi ya. Jadi ini tuh X-nya itu 2, Y-nya itu 5 dari mana? Jadi si hasil penyederhanaan dari volume ini itu kita jadiin koefisien ke senyawa ini. Jadi pindah gitu loh, ya 2 ke sini bisa jadi koefisien 1, yang 5 jadi koefisien kedua, yang 2 jadi koefisien yang hasil penyetaraan. Dimasukin lah itu ke sini. Jadiin koefisien. Nah, setelah itu karena kan antara kan ini kan bisa dibilang belum sederhana ya. Belum setara karena X sama Y-nya belum diketahui. Gimana caranya biar kita tuh mengetahui X-nya berapa, Y-nya berapa? Otomatis kita menghitung yang ininya dulu dong. Ini kan koefisiennya 2 kali 2 kan berarti 4 ya. Cl punya 4. Oksigennya punya berapa? Ini 2 dikali 5 kan 10. Di sini baru 2. Nah, sedangkan di sini yang Cl itu kan ada 4. Karena koefisiennya udah 2, jadi 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi hasilnya tuh jadi gini loh. 2 Cl2 tambah 5O2 menghasilkan 2 Cl2O5. Nih, di sini kan Cl-nya 4 ya, 2 kali 2. Di sini oksigennya juga 10 kan, 2 kali 5. Di sini juga sama, Cl-nya nih 4, oksigennya juga 50. Setara. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lalu bertanya sesat di jalan loh. Kesimpulannya, pada suhu yang tekanannya sama, gas-gas yang volumenya sama, mengandung jumlah molekul yang sama, dan Avogadro digunakan dalam pengukuran gas. Sebelum kami tutup, di sini udah pada paham semua mengenai hukum Avogadro. Ingat ya, pada suhu tekanan yang sama dengan jumlah molekul yang sama. Intinya tuh kalau Avogadro sama sih. Enggak ada perbedaan di antara mereka. Ya, seperti itu. Sekian dari presentasi kami, selebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.